Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 28 Desember. Tidak terasa kita sudah mendekati penghujung dari tahun 2020. Nah saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak mohon pimpinan dari Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau menuntut kehidupan kami hampir 1 tahun berlalu di tahun 2020 ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah suka dan duka dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus menajamkan perspektif kami akan kehidupan kami, khususnya tentang panggilan Tuhan bagi kami masing-masing. Pakai hamba-Mu, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan hari ini saya beri judul Bekerja dengan Tujuan. Renungan hari ini saya ambil dari Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Saya bacakan ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, menurut perhitungan secara kasar, seseorang bekerja sepanjang umur hidupnya, kalau dia bekerja kurang lebih 50 tahun atau 40 tahun, maka dia bekerja selama 70.000 jam, ya, bukan tahun, maaf, 70.000 jam sepanjang umur hidupnya. Ini tentu secara kasar. Ini adalah jumlah yang sangat luar biasa dari kehidupan seseorang. Akan tetapi, meski demikian, banyak orang mendapati mereka kekurangan sukacita ataupun tujuan ketika mereka bekerja. Kita sering merasa down, merasa lelah oleh tantangan-tantangan, ataupun mungkin juga merasa bosan dengan monotonnya pekerjaan, sehingga banyak orang tergoda untuk tidak menghargai apa yang dia kerjakan atau pekerjaannya. Kita mendengar orang membanggakan hal-hal misalnya tentang liburan atau tentang pekerjaan di sampingan, misalnya pelayanan di gereja, atau mungkin mereka lebih suka membanggakan barang-barang yang mereka beli dari penghasilan mereka. Nah, ini semua membuat kita bertanya-tanya apakah yang kita lakukan dalam pekerjaan itu benar-benar berpengaruh, benar-benar bermakna. Untungnya firman Tuhan tidak membiarkan kita tanpa jawaban. Faktanya, jawabannya ada di hampir setiap halaman Alkitab. Oleh sebab itu, di akhir tahun menjelang tahun baru, kiranya Kejadian pasal 1 tadi akan menyegarkan perspektif kita tentang panggilan kita, vokasi kita, yang sehingga sebagian besar waktu kita itu menjadi punya tujuan. Allah menciptakan manusia untuk berkuasa. Mereka tidak diciptakan untuk liburan atau untuk berbelanja atau untuk hiburan seperti itu setiap hari. Manusia sebetulnya diciptakan asal muasalnya untuk bekerja. Kebanyakan orang mengalami kebingungan, kegamangan dalam pekerjaannya karena mereka tidak jelas, tidak memiliki kejelasan dalam diri mereka kenapa mereka ada, diciptakan untuk apa dan untuk melakukan apa. Allah memastikan agar kita memahami pekerjaan itu adalah hal yang penting tentang jati diri kita sebagai manusia. Sewaktu kita masih muda, contohnya saya pikir
hidup itu lebih banyak adalah tentang bersenang-senang dan melakukan sesedikit mungkin hal, sehingga banyak orang bisa mengalami pergumulan, kenapa saya harus bersekolah, begitu ya. Banyak anak-anak hari ini juga merasa gamang dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan di sekolah. Pekerja seperti pilihan terakhir dalam hidup kita, karena mungkin harus punya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa tidak, lebih baik tidak usah bekerja. Nah, tetapi saudara, sewaktu kita menjadi seorang Kristen, maka kita perlu melihat mengapa Allah menciptakan kita. Apa yang Dia ingin kita lakukan di sebagian besar waktu dalam hidup kita, yaitu untuk melayani, untuk berkontribusi, dan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi saat kita menemukan diri kita sedang bekerja, mungkin itu dari pagi sampai sore, atau mungkin pekerjaan yang tidak mempunyai jam waktu yang tetap, tetapi kita jangan pernah kehilangan tujuan kita. Ya, ini harus menjadi mode standar kita sewaktu kita melakukan pekerjaan kita. Kita benar-benar sedang melakukan apa yang Allah maksudkan ketika Dia menciptakan kita. Nah, mendengar bahwa kita diciptakan untuk bekerja mungkin bisa membuat kehidupan ini menjadi lebih masuk akal, tetapi ternyata tidak selalu membuat kita tertarik untuk bekerja. Nah, kata berkuasa digunakan di Kejadian 1 ayat 26 hingga 28, dan seringkali kata berkuasa itu dikaitkan dengan raja atau kerajaan. Tetapi memang seperti itulah yang harusnya kita pikirkan tentang kata ini. Allah memberikan sebuah porsi dari ciptaannya agar setiap kita mengaturnya atau memerintah atau berkuasa atasnya. Jadi itu adalah porsi yang Allah berikan untuk kita perhatikan, yang Allah percayakan kepada kita. Misalnya mungkin ada orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam perusahaannya, maka ada tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ada ibu-ibu rumah tangga, maka dia dipercayakan untuk bekerja. Jadi adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa ketika kita dipanggil Allah untuk memelihara ciptaannya. Misalnya pemazmur merasa begitu kagum bahwa Allah mempercayakan dia lembu-lembu dan domba-domba. Itu di Mazmur 8 ayat 6 hingga 8. Dan hal ini mungkin akan mengejutkan sebagian besar kita. Kita biasanya akan mengendus, bau hewan peliharaan ya. Tetapi pemazmur tahu bahwa hewan-hewan itu adalah sebetulnya milik Allah, dan Allah telah mempercayakannya untuk mengasuhnya, untuk memelihara. Jadi pekerjaan kita pun mewakili peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, agar kita berkuasa atas hal-hal tersebut dan kita mengelolanya dengan baik. Nah, kita memerintah atas hal-hal yang sebetulnya milik Allah. Jadi kita disebut rekan sekerja Allah. Nah, kadang-kala kita keberatan untuk menyebut orang berkuasa sebagai raja karena kita tidak ingin orang-orang menjadi berkepala besar dan lalu menjadi memakai kuasanya dengan sembarangan. Tetapi Kejadian pasal 1 menunjukkan kehormatan yang luar biasa agar kita bekerja dan berkuasa. Tetapi ini juga sekaligus menunjukkan kepada siapa kita bertanggung jawab, yaitu kita bertanggung jawab kepada Allah. Allah juga memberikan kita bukan hanya kuasa, tetapi Dia memberikan kita juga keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu. Itulah sebabnya kita bertanggung jawab kepada Allah atas semua karunia, talenta, keterampilan yang Dia percayakan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana, seperti apakah kita bekerja sebagai gambar Allah? Nah, Kejadian pasal 1
ayat 1 hingga 25 mendahului ayat yang kita renungkan hari ini, menunjukkan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan perintah untuk berkuasa itu kalau tidak didahului oleh ayat 1 hingga ayat 25 akan menjadi hal yang ambigu atau tidak jelas. Tetapi karena ada ayat 1 hingga ayat 25, maka menjadi jelaslah bahwa Allah adalah Allah yang bekerja. Dia sebetulnya tidak harus bekerja. Dia tidak membutuhkan siapa-siapa atau apa-apa. Akan tetapi Allah membawa terang, membawa kehidupan, membawa keteraturan. Dia mengisi dunia ini dengan berbagai hal-hal yang baik. Lalu dia melakukan itu dengan sukacita. Ya, dikatakan ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Allah melakukan pekerjaannya dengan gembira. Ya, seperti seorang teolog berkata, Allah melakukan itu seperti seorang artis yang antusias, ya, penuh sukacita, sangat ekspresif dan energik. Nah, jadi ketika kita memahami Allah menciptakan kita dengan rasa seperti itu, perasaan seperti itu, gairah seperti itu, maka kita pun seharusnya punya gairah dan semangat dalam pekerjaan kita. Pekerjaan kita bisa menjadi sebuah sukacita. Nah, Allah juga memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Setelah menciptakan manusia, lalu manusia diperintahkan untuk berkuasa, maka Dia memberikan kita keterampilan-keterampilan itu. Nah, salah satu hal yang penting tentang berkuasa ini adalah perbedaan karunia-karunia yang manusia, individu satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Banyak profesi ada karena Allah memberikan karunia yang berbeda. Bayangkan kalau dunia ini semuanya adalah punya karunia yang sama. Kalau kita semua adalah atlet, atau kita semua adalah akuntan, atau kita semua adalah pedagang, atau kita semua adalah pembuat patung, maka tentu dunia ini akan menjadi monoton dan tidak semenarik seperti yang kita kenal sekarang. Tapi dunia ini menjadi maju, dunia ini menjadi penuh sukacita karena ada banyak profesi. Ada koki yang hebat, ada penyanyi, ada manajer, ada penulis, ada guru, ada agent, dan segala macamnya. Allah memberkati orang-orang sehingga orang-orang ini bisa berkuasa di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan karunia yang Allah percayakan. Dan kebaikan ini harusnya kita rayakan. Jangan kita menjadi menggerutu atas pekerjaan kita. Baiklah kita mengisi dunia ini dengan kebahagiaan lewat karya-karya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ketika Allah membawa sukacita di dalam dunia ini, sukacita yang terbesar yang Allah bawa kemudian adalah lewat Yesus Kristus. Banyak orang di dunia ini oleh karena kuasa dosa sedang berada dalam kegelapan. Mungkin mereka terjerat oleh hutang, mungkin mereka merasa dikuasai oleh keserakahan dalam pekerjaan mereka. Mungkin mereka juga merasa letih, lesu, bosan, atau mungkin mereka tidak punya daya atau ide lagi harus bagaimana dengan kehidupan mereka. Sebab itu marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Melalui pekerjaan kita, melalui masukan-masukan dari kita, sehingga kita mengembalikan banyak orang yang adalah gambar Allah yang hidup dalam kegelapan, melihat terang bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan baik, dengan satu tujuan agar manusia bekerja. Dan kemudian Allah menebus pekerjaan itu lewat karya anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi marilah kita memasuki tahun 2021 dengan sukacita. Meskipun tetap ada tantangan, tetap ada kesusahan, tetapi biarlah kita juga ada sukacita, ada fokus di dalam pekerjaan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.